Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuruddin Hilman Halim dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Ilmu Hadis, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar studi Islam. Sejarah peradaban Islam bagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Islam periode klasik dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama yaitu fase interogasi. Pada fase interogasi, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara menuju Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota Spanyol. Sistem penerangan dan air juga sangat baik. Sejumlah ulama juga bermunculan pada masa itu, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan lain-lain. Pada masa ini, peradaban Islam sangat menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan, sehingga ilmu agama dan ilmu umum berkembang sangat pesat. Dan yang kedua yaitu fase disintegrasi. Pada fase ini, keutuhan umat Islam di bidang politik mulai rapuh. Akibatnya, Baghdad bisa dikuasai dan ditumpas dan hingga dihancurkan oleh Hulaguhan, yaitu pada tahun 1258 Masehi. Sebelumnya, secara politik, daerah-daerah Islam tunduk pada kekhilafahan pusat. Kekhilafahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintahan otonom di berbagai kawasan. Selanjutnya adalah Islam periode pertengahan. Islam periode pertengahan juga dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase kemunduran. Fase kemunduran ini ditandai dengan penyerangan Genghis Khan untuk menghancurkan dunia Islam. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi serta perbedaan Sunni dan Syiah meningkat. Dunia Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara, dan berpusat di Mesir. Dan yang kedua yaitu bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah, dan berpusat di Iran. Dan fase yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Mughal, dan kerajaan Safawi. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Ketika abad ke-9 Masehi, kerajaan Safawi memutuskan untuk menetap di Asia Tengah dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Pada tahun 923 sampai 1342 merupakan masa Utsmaniyah yang dibilang seperti ini karena kekuasaan Utsmaniyah merupakan periode terpanjang dari lembaran sejarah peradaban Islam. Dalam waktu kurang lebih 6 abad, pemerintahan Turki Utsmani telah mengambil bagian penting sebagai satu-satunya yang menjaga dan melindungi kaum muslimin. Setelah mengalami masa keemasannya, kerajaan Utsmani akhirnya mengalami masa-masa kemunduran, yaitu setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Setelah wafatnya Sultan Salman, terjadi perebutan kekuasaan antara putranya sendiri, sehingga menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran yang pesat. Dan kerajaan yang kedua ialah kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal adalah kerajaan yang terletak di India. Pada masa keemasannya,
Kerajaan ini menjadi kerajaan adikuasa dan kerajaan yang terbesar di dunia. Pada masa kejayaannya, kerajaan Mughal menguasai wilayah yang amat luas. Kerajaan Mughal sendiri merupakan produsen rempah-rempah, gula, wol, parfum, dan aneka produk lainnya. Kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi berasal dari gerakan tarekat di Ardabil, sebuah kota yang terletak di negara Azerbaijan. Waktu berdirinya ini hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Nama Kerajaan Safawi diambil dari nama pendirinya yaitu Safi ad-Din. Kerajaan Safawi ini menganut aliran Syiah, dan aliran Syiah tersebut digunakan sebagai mazhab di negaranya. Kerajaan Safawi mencapai puncak kejayaannya pada masa Abbas I. Pada masa kekuasaan Abbas I, Kerajaan Safawi mampu untuk mengatasi berbagai kemelut dalam negeri yang mengganggu stabilitas yang ada di negara tersebut. Pada masa kekuasaan Abbas I, Kerajaan Safawi juga telah berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaannya yang telah lepas. Selanjutnya ialah Islam periode modern. Periode ini disebut juga dengan masa kebangkitan Islam, karena pada saat itu Barat berada pada titik terang benderang, sedangkan Islam berada pada titik kegelapan. Hal ini yang mendorong para pemuka Islam mengeluarkan pendapatnya untuk mengembalikan Islam pada masa jaya-jayanya. Pada periode ini juga muncul tokoh-tokoh pembaruan Islam seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho, Said Ahmad Khan, Syah Waliullah, Muhammad Iqbal, Sultan Mahmud II, Muhammad Ataturk, Haji Abdul Karim Amrullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.